Hello Earth, welcome back with me and our latest build restoration modification Resto Mod Vespa Classic 2 tak Vespa Super tahun 66. Let's go. Jadi guys, ini udah cukup lama kita build ini motor, kurang lebih 1-2 bulan ya. Jadi prosesnya sebenarnya kita nggak terlalu banyak rekam. Kenapa? Karena menurut gua untuk mempresentasikan, mereview salah satu unit satu ini nih, speknya banyak banget dan pastinya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Langsung aja kita lihat di belakang gua Vespa Super 66 ya. Jadi Vespa Super itu ada 2 tipe guys. Ada super muda, ada super tua alias klasik. Nah, kalau yang di belakang gua ini emang menjadi salah satu unit paling favorit di dunia kalau gue bisa ngomong. Karena kenapa? Karena Vespa Super tahun 66 itu rare banget dan kebenaran identikal sama persis dengan gaya Vespa, yaitu lampunya bulat guys. Jadi kalau Vespa Super yang di atas tahun 73 itu lampunya udah rada trapesium alias rada oval tapi ada ngotaknya sedikit guys. Nah, kalau yang di belakang ini yang paling favorit orang Indonesia maupun dunia. 66 batok bulat keluaran pertama. Kalau untuk modifikasinya sendiri selain restorasi, nah sebelum ke modifikasi gue lebih ke arah restorasi dulu. Restorasi itu apa? Tentunya pasti kalian tahu ya, nggak usah perlu gue jabarin panjang lebar. Yang jelas restorasi adalah pengelupasan dalam merepaint sebenda body Vespa. Jadi bahan yang kita tahu di mana tahun 60-an, tahun 70-an yang bisa dibilang Vespa klasik itu nggak luput-luput dan jauh dari yang namanya karat guys. Jadi sebelum kalian menghedonkan atau memodifikasi motor kalian Vespa klasik, kalau bisa restorasi dulu. Restorasi itu meliputi apa aja? 1. Pengelasan, penyenteran, bukan senter ya, bukan senter ngelampuin, bukan, pengsenteran alias lempengin bodinya dulu. Karena Vespa itu berbeda dengan body-body motor Jepang yang lainnya. Kenapa? Karena full menjadi satu bagian, bukan tubular sistemnya, bukan chassis, tapi body keseluruhan, body frame. Jadi itu namanya yang karat-karat kalian wajib banget harus hilangkan dulu. Setelah itu kita ada proses sanding sambungan antara las lama dengan las baru. Habis itu ya tentunya apa? Pendempulan tipis juga itu perlu untuk ngelurusin nut-nutnya. Jadi karena Vespa ini kalian bisa lihat nih sini, nut banyak banget nut yang nggak kelihatan, tapi secara kasat mata itu dari secara jauh kita pandang ini kelihatan banget nih motifnya. Enak banget dilihat. Nah, ini yang kita harus bentuk dengan cara pendempulan. Nah, yang kalau jago, dempulnya kalau bisa seminimal mungkin. Jadi, bodi itu masih ngaleng banget. Setelah pembentukan bodi udah beres semua, lanjut apa? Tentunya cat dasar. Epoksi dulu, cat dasar dulu, dikasih meni dulu. Jadi prosesnya itu panjang banget guys. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah itu kalau untuk proses restorasi sendiri. Dan kebenaran kalau Vespa ini kita kasih warna black piano metallica. Jadi warnanya hitam banget, basah banget dengan mirror finish yang kita terapkan untuk menggambarkan furnishnya itu bukan kulit jeruk tapi kaca. Itu namanya mirror finish guys. Jadi ini udah terciptalah restorasi seperti ini. Oke, kita sekarang lanjut ke faktor variasinya alias modifikasinya apa aja. Let's go. Yang pertama kita langsung lihat dari atas. Kalian bisa lihat ini cakram. Karena apa? Karena Vespa itu pada umumnya menggunakan masih tromol semua. Ini kita sudah modifikasi dengan menggunakan GS Scooter cakram yang kita customkan sendiri ke wilayah batoknya nih. Jadi nggak bisa batok standar itu dikasih cakram. Harus ada bubut membubut, potong memotong agar cakramnya terpasang seperti OEM. Dan tentunya kalian bisa lihat juga nih motoan dia punya gas spontan.
Jadi namanya Vespa pada umumnya sambung ke karbu itu bisa ada gasnya tuh delay. Tapi berhubung dikasih gas spontan pada umumnya jadi enak banget dan siap ngacir kemana aja guys. Jadi itu yang di wilayah atas. Ditambah lagi ini ada ringnya semua baru. Kalian bisa lihat ini ganteng banget. Clean. Lampu baru, ini baru, si krum-krumannya. Ditambah lagi guys, ini perintilan Vespa yang berbau krum-krum. Seperti dasi. Nih, list dasinya baru, emblem baru semua. Vespa Super. Klakson ini kayaknya original, makanya dipertahanin buluk. Speedo juga. Karena Vespa, percaya atau enggak, lebih mahal harga spare part yang udah agak rusak tapi masih bentuknya utuh, original pabrik, ditimbang kalian beli barang-barang yang KW. Jadi masih bervalue yang rusaknya gitu. Alias kalau gua ngomongnya apa ya, masih mending barang bodol tapi ori. Nah, jadi itu di dunia Vespa berbeda banget dengan dunia-dunia modifikasi motor lainnya. Anak Vespa pasti paham. Nah, lanjut lagi guys. Ini velg masih menggunakan ring 10, tapi sudah dengan merek GS Scooter lagi guys. Siapa yang nggak tahu GS Scooter sekarang? Ini keren banget dan tentunya kalau kalian mau lihat, ini untuk bracketnya semua udah CNC full tuner dari GS Scooter. Cakramnya sudah diganti GS, velgnya udah menggunakan GS Scooter, anti dive-nya juga udah menggunakan GS Scooter. Jadi total kaki-kaki depan udah full GS Scooter. Ini keren banget menurut gua. Dan bannya nggak lupa dibalut ya, maksudnya dengan Michelin S83 yang menurut gua itu kembangnya paling klasik dan mendekati original dari Vespanya. Dan tentunya ini udah tubeless guys. Ini velg GS Scooter, tampilannya juga menurut gua klasik banget. Tapi nggak ketinggalan zaman, nggak oldies banget. Tapi aliran klasiknya itu masih ada banget nih. Jadi menurut gua ini oke banget. Kombinasi yang sangat tepat untuk merakit Vespa klasik super tahun 66 ini guys. Untuk joknya sendiri, ini yang paling kelihatan. Ini sudah menggunakan Aquila Cafe Racer. Jadi bentuknya tuh ada apa nih? Punuknya di wilayah belakang. Gunanya untuk apa? Mungkin untuk menahan nih. Kalau kita ngelihat ini emang sebenarnya fungsinya untuk single seater. Nah, gunanya apa punuk ini? Menahan bokong, alias ini bujur kita ditahan kalau lagi speeding pasti kan agak menunduk ya. Jadi ketahan pakai punuk ini. Dan tentunya bentuknya menurut gue ini adalah menjadi salah satu model terbaik untuk Vespa klasik. Kenapa? Karena ya ini mirip banget sih. Jadi garisnya tuh sealiran banget si punuknya jok Aquila dengan bentuk dari total dari Vespa ini sendiri. Nah, ditambah lagi ini penambahan nih guys. Jadi ini ada footstep untuk penumpang belakang. Ini gunanya apa? Untuk kaki. Ya. Jadi pada umumnya kalau nggak ada footstep belakang, orang itu seperti ini guys. Nginjeknya. Nah, dengan adanya footstep itu mempermudah dan membuat jarak dengkul kita tuh jadi nggak terlalu pegel. Ya kan tuh. Jadi lebih nekuk dan bertenaga menahan guncangannya untuk wilayah passenger baik di belakangnya. Jadi itu gunanya footstep. Nah guys, ini dia tampilan dari ruang mesin si Vespa Super ini guys. Kalau kita lihat di sini langsung, gue sebenarnya nggak mau ngebocorin, tapi berhubung gue udah izin sama sang tuner ASKI Scooter lagi yang selalu membuat gebrakan-gebrakan terhadap rakitan motor Vespa Racing, ya. Jadi kita lihat di sini, ini head udah pasti porting polish. Ukurannya detail seperti apa itu rahasia dapur yang akan gua spill, ya. Tapi kalau part yang kelihatan di sini, kalian bisa lihat di sini sudah menggunakan karbu Jepangan alias karbu CPO nih guys ya. Jadi bedanya kalau zaman dulu karbu Vespa itu lurus tidur. Dan itu susah banget yang namanya distel kalibrasinya. Valve-nya banyak, ya kan? Dan kebutuhannya segitu-segitu aja, nggak bisa bikin yang terlalu ekstrim kencengnya dan responsif guys. Tapi berhubung udah menggunakan sistem karbu Jepang, jadi ini motor pastinya tentunya tenaganya, asupan bensinnya luar biasa. Oke, jalurnya udah oke banget. Ditambah lagi ini ada tabung Yates-nya guys. Tabung hawa untuk angin biar si Vespa ini nggak kekurangan angin. Jadi asupan bensin, pembakaran,
udara itu semuanya seimbang, nggak ada yang kedodoran. Karena kalau ada salah satu faktor tadi itu kedodoran, ini motor nggak akan maksimal larinya. Entah bawahannya jadi bodoh, atasannya jadi bodoh. Nah, itu kenapa kita perlu cermat dalam merakit mesin Vespa. Karena mesin Vespa klasik itu different dari motor-motor 2 tak yang lainnya. Oke? Dan lanjut lagi, kalau untuk wilayah pengapian sendiri, jalur kelistrikannya ini sudah dirubah menjadi DC. Ya, kita bisa lihat di sini karena apa? Ada kunci kontaknya, guys. Jadi ini bisa di on off kayak motor-motor zaman now dan tentunya lebih stabil secara pengisian akinya dan kelistrikannya. Itulah kegunaan dari DC, ya. Dan knalpot yang terakhir nih, wilayah perknalpotan. Ini kita di sini sudah menggunakan Jipeng Racing. Ini menurut gua adalah salah satu merek yang legend pada eranya. Kenapa? Karena beberapa customer gua dan Mang Aris itu memasukkan knalpot Jipeng ke Vespa-Vespa racing kita yang udah bukan standar ya. Itu enak guys larinya, believe it or not. Makanya kita selalu kasih yang terbaik melalui riset-riset yang kita berdua lakuin dengan ASKI Scooter. Nah, untuk suaranya seperti apa? Ini gua langsung aja guys, let's go. Gue nyalain nih motor ya, langsung aja nih. So gimana menurut kalian? Ini menurut gue sih kalau udah tarikannya gas seenteng tadi, ini mestinya bukan motor Vespa klasik pada umumnya. Tapi balik lagi dengan develop tepat dari sang maestro ASKI Scooter. Kalian boleh cek aja Instagramnya. Ada di sini nih. ASKI Scooter, dia salah satu partner gua dalam mendevelop pervespaan klasik. Jadi ini gue sedikit promosiin, kenapa? Karena udah lebih dari 12 unit motor proyekan gua itu semua di tangan ASKI Scooter. Jadi buat kalian gak usah ragu lagi, kalian bisa tanyain ke ASKI Scooter juga dengan paket restorasi berapa, bikin mesin jahat berapa, kalian bisa. Pengen kalian bikin apa nih, misalkan Vespanya buat drag, bisa. Kalian mau bikin buat road race, dulunya pemain road race. Jadi kalau buat yang ibaratkan tanya-tanya, boleh langsung aja. Jangan ragu lagi, langsung aja sekut Bang Gofar ya. Oke, jadi mungkin kalau kita lihat upgrade-annya dan semua spek yang tertempel di Vespa Super 66 ini, menurut kalian gimana? Boleh juga komen di bawah. Dan tentunya gue thank you banget karena ini, believe it or not, customer kita berdua itu from Malaysia. Ini punya orang Malaysia. Jadi kita akan kirim ini motor ke Malaysia. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik, ada kerjaan lagi, dan tentunya kita bisa mengkaryakan apa yang bisa kita karyakan. Jadi ini salah satu project dari Earth Motoclan dengan ASKI Scooter. Oke? Mungkin gue juga ajak kalian untuk membagikan video-video seperti ini ke user Vespa ataupun kemanapun yang suka modifikasi restorasi, itu kalian boleh bagiin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena itu support kami sangat butuhkan dari kalian semua untuk memajukan channel kita satu ini. Oke? So, mungkin hari ini konten tentang Vespa Super tahun 66 segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. Bye-bye.